Kembali lagi di musuh masyarakat. Di tengah lockdown ini orang-orang mencari keamanan, kita tetap konsisten mencari celah untuk selalu menjadi musuh masyarakat, terutama Coki. Kita bukan lockdown, kita ini lagi pembatasan sosial. Kalau lockdown tuh ada hukum militernya, ada tank gitu. Kita belum lockdown. Di perempatan Mampang India gitu tuh ya? lockdown pada saat digebukin sama polisi. Itu India. Karena udah militer, aparat udah turun. Kalau sekarang baru polisi, belum militer, belum ada tank. Iya. Karena kalau kita udah lockdown, yang nongkrong di kafe di machine gun, anjir. Tapi lu sadar gak sih betapa keras kepalanya masyarakat kita mengikuti anjuran pemerintah? Iya, sekali lagi ya, kalau orang yang kerja terpaksa, oke lah, masih kita wajarkan ya. Oke, betul. Karena mungkin dia nggak ada pilihan hidup. Betul. Daripada kelaparan, Betul, kan? Atau betul. dia butuh duit buat berobat. Betul. Tapi orang-orang yang nongkrong di warkop, sekarang di warkop bro, tahu nggak di warkop? Iya. Ya Allah, mana mereka peduli? Dan di luar Jakarta juga banyak mentang-mentang di luar Jakarta seolah-olah yang kena sedikit ya. Ya. Mereka aku bebas. Ya. Di Surabaya aja, di Surabaya ini ya. Warkop daerah mana aku lupa. Itu kan ada sidak tuh. Sidak orang dua orang dinyatakan positif di warkop itu. Ya Lu. Apa nggak langsung dicek semua nih siapa aja yang nongkrong di situ? Gua nggak tahu ya ini benar atau tidak. Soalnya gue lihat ini dari meme. Ya. Katanya kalau di Korea Utara, Ya. kalau kita positif nggak dikarantina, dibunuh, Pak. Aku sih pernah denger itu juga ya. Gue nggak tahu ini kevalitannya benar atau tidak. Jadi ada meme-nya gitu. Misalnya contoh. Ya kalau di Amerika. Go to diapain? hospital. Ya. Go to hospital. Di Indonesia, Go to Buningsih. Misalnya. Kan siapa tahu ada perlu ke Betul. Buningsih kan. Di Korea Utara, duar. Kejam tapi efisien. Di Korea Utara, batuk darah, gara-gara peluru tembus. Tapi kita nggak tahu ya. Cuma Kita nggak tahu kita nggak kebenarannya. mau menuduh sebuah negara, bro. Masa kita mau musuhan sama Korea Utara, bang? Tapi Korea Utara tuh serem loh. Waktu itu ada filmnya The Dictator. Seth Rogen, bukan filmnya The Seth Interview. Rogen, The Interview, itu menghina pemimpinnya Korea Utara. Tapi kasus kayak itu. Kasus, Pak. Jadi katanya kalau Sony atau apa gitu Tidak PH-nya, minta maaf? bukan tidak minta Tidak maaf, narik. masih ngotot nayangin film itu, katanya bakal diapain gitu sama Korea Utara. Dia udah diktator baperan, Bang. Maksud gua kan dia si King Jong siapa namanya? Kim Jong Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, bro. Bukan, kan ada ormas Korea Utara. Kagak ada ormas Korea Utara. Masa kita dimusuhin sampai ormas? Kalau Korea Selatan boybandnya badannya bagus karena diet, kurus karena diet olahraga. Korea Utara diet kerja paksa, Bang. Balik lagi nih, kalau di Korea Utara tuh pengobatannya tuh karena ini, Pak. Dia kan diembargo secara ekonomi. Ya. Jadi tuh nggak ada produk-produk yang bisa masuk ke Korea Utara karena diembargo dia. Apa? Antalgin berarti nggak ada? Nggak ada. Mixagrip? Waduh. Nggak Embargo Embargonya tuh dari mana? Dari PBB, dari Amerika sebenarnya. Jadi dia diembargo secara ekonomi. Jadi produk-produk yang bisa kita nikmati kayak misalnya Burger King nggak ada di Korea Utara. Oh gitu. Yang itu nggak bisa masuk karena diembargo produk-produk. Jadi yang masuk ke Korea Utara itu adalah bantuan kemanusiaan dari PBB. Dari Amerika juga ya? Enggak, dari PBB. Nah, kabarnya itu pun juga sama Korea Utara tuh dipakai untuk dirinya sendiri, tidak dikasih ke rakyatnya. Jadi kalau lo datang ke Korea Utara, Pak, sebenarnya kita bisa jalan-jalan ke Korea Utara sebelum ada corona Sebelum wabah ya? Sebelum wabah. Dan itu kalau turis datang ke Korea Utara, cuman boleh ada di tempat yang udah ditentuin sama pemerintahnya, nggak boleh lebih. Hotelnya cuman boleh di sini dan itu diawasin. Kalau lu ngambil foto di tempat yang di luar, di penjara lu. Jadi nggak boleh ngambil video sembarangan ya? Nggak boleh, hanya di tempat-tempat tertentu. Udah setara teater JKT48 Cok. Waktu itu aku pernah ke sana, datang stories tidak boleh katanya. Oh gitu. Oh iya, karena kan itu kontennya eksklusif. Oh gitu. Foto-fotonya kan dijualin. Oh. Makanya harusnya JKT48 tuh Korut 48 harusnya bro. Karena sistemnya sama, nggak boleh ngambil sembarangan. Tapi kalau misalnya benar ya Pak, kalau misalnya benar di Korea Utara tuh orang yang sakit langsung dibunuh-bunuhin. Ya. Kita nggak usah ngomong moralnya dulu deh. Ya. Lo setuju atau enggak?
Ya tidak dong, karena Masih ada kemungkinan sembuh. iya karena kalau begitu kenapa ada orang kuliah dokter kalau begitu? Kenapa ada farmasi? Memang ada di sana orang kuliah dokter. Ada tapi paling hanya untuk orang-orang tertentu, Pak. Nggak untuk rakyat banyak. Ada di sana tuh S1 dokter ada. Dia tuh kuliahnya nginfus nuklir. Terus nyuntik rudal gitu. Ya, tapi itu di Korea Utara. Tapi Pak, kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Di negara kita sendiri aja, ini nih susahnya setengah mati untuk menyadarkan teman-teman bahwa keluar sebisa mungkin. Boleh keluar, tapi sebisa mungkin. Kadang kata sebisa mungkin ini dijadiin tameng untuk, loh kan sebisa mungkin. Tapi nongkrong, bangsat kalau nongkrong mah. ente aja. Kagak usah sebisa mungkin. Makanya apa kepentingan orang nongkrong di saat pandemi ini apa? Apa ini orang-orang sakau gitu nongkrong? Abnormal. Aku belum makan Indomie goreng di warteg itu. Aku belum makan roti bakar maca. Sama es green tea. Enggak, benar Slim. Kita nggak ngerti urgensinya. Apa? Nongkrong loh. Oke, kalau kerja bisa kita maklumi. Udah kita nggak usah bahas yang kerja. Nongkrong tuh sampai mungkin sumber foto-foto feed Instagram. Orang-orangnya sebagian orang-orang yang sampah yang nggak punya skill lain yang dia merasa eksis dengan ngupload terus foto Instagram. Dia udah gak bisa ide, Pak. Iya. Foto di rumahnya tuh udah nggak ada spot lagi. Semua spot udah semua. Rumahnya tembok-temboknya belum dicat ya kan? Iya, rata-rata itu betul. Kan semua sudut rumah yang bagus udah dipakai semua. di sini udah perluas rumahku. Akhirnya dia mungkin terpaksa nongkrong di kafe dan lain-lain. Makanya kalau misalnya gua ya jadi pemerintah daerah tuh atau ya susah juga sih. Menurut lo apa hukuman yang tepat untuk yang nongkrong-nongkrong? Kayak kalau menurut gua hukuman yang tepat adalah mereka disuruh lihat orang yang kena COVID tuh kayak gimana nasibnya, biar mereka sadar, Pak. Biar melihat langsung. Atau video-video teman-teman kita yang kena tuh diburemin aja mukanya, mukanya diburemin, tapi yang udah sekarat-sekarat ya, terus diviralin, biar orang takut, Pak. Shock terapi. Gini deh, kalau rokok itu kan untuk nakut-nakutin perokok. Bungkus rokoknya diganti dengan gambar paru-paru rusak. Nah, ini menurutku warkop. Iya. Apa kayak abnormal, McD gitu-gitu. Betul. Menu-menunya dikasih ini aja, Bro, gambar-gambar orang yang di ICU, gitu-gitu, Bro. Kan mau mesen begitu lihat orang-orang di ICU, atau petugasnya. Betul. Bayangin petugas McD pakai baju asmat. Iya. Tapi McD sih udah tutup sih. Udah nggak boleh makan, Pak. Ya. McD nggak boleh makan di sana. Yang masih nongkrong tuh kadang di warkop kecil, Coki. Iya. Yang mau kan dia cepet bubarnya, Bro. Begitu ada Satpol PP. Benar. Budak. Warkop kecil juga Anda jangan merasa wah ternyata makanan saya enak. Bukan, karena tidak ada pilihan Tidak ada lain. pilihan lain karena Starbucks tutup. Itu terpaksa ke kopi Anda. Dan kalau menurut gue ya, sebagai pemilik warkop yang bertanggung jawab, cobalah setidaknya juga diingatkan orang-orang yang nongkrong. Iya, kalau cuma datang take away boleh, kalau nongkrong coba dong. Mana ada warkop take away, bangsat? Ada, Pak. Warkop itu ya warung kopi ngobrol. Bungkus take away dong. Ya kalau sekarang di warkop apa sih? Indomie kopi. Ya dia bisa bikin sendiri, Bro. Gaya banget. Pak, kerupuk 2, Indomie double, take away ya, ditempelin sama gelas. Nah, itu orang-orang yang nongkrong. Ya. Nah, ini juga ada nih yang jadi masalah nih. Kenapa? Ini teman-teman Anda. Kenapa? Ini dari Kumparan. Ini kita tidak bohong. Ini beritanya dari Kumparan. Kenapa jadi pengen siaran? Gak apa-apa. Pria di Bogor meninggal saat sholat Jumat rakaat kedua. Jemaah panik berhamburan. Tapi kan belum tahu dia gara-gara Betul. COVID apa enggak. Tapi maksud Tapi gua ternyata kan udah diimbau. Iya, maksud gitu. Nah, lu deh yang ngomong. Gua gak berani ngomong nih kalau kayak gini. Saya juga gak berani. Wow. Siapa yang ngomong dong? Tapi maksudnya gini, orang yang Jumatan itu Iya. kan beberapa orang. Ini bukan dilarang, diimbau ya. Ini Ya. kadang orang suka. Diimbau untuk di rumah. Iya. Bahkan kita udah pernah ngobrol sama Habib Ja'far, sang protektor level 3. Dia udah ngomong bahwa yang diutamakan itu adalah jauhkan diri dari bahaya. Betul. Jumatan bagus, tapi kalau bahayanya di sini maksudnya
bisa Karena menular. konteks wabah. Ya, konteks wabah. Betul. Waktu itu juga pernah dijelaskan bahwa sahabat Nabi aja dulu tuh kabur dari wabah, bukan karena berani-berani. Padahal dia sangat terkenal sangat berani ya. Iya, begitu ada wabah, akhirnya dia cabut karena lebih baik begitu. Emang juga disuruh begitu, menghindari bahaya. Tapi ada orang-orang yang masih gak apa-apa. Takut kalau nggak sholat Jumat 3 kali kafir katanya. Menjadi coki ya kan. Hah? Coki Gimana? semakin senang kan. Hah? Kenapa saya jadi banyak? Berarti ada orang pakai nada-nada banyak dong. Oh. Bukan, ada maksudnya keterangan bahwa kalau masjid sholat Jumat 3 kali kafir. Itu yang jadi landasan. Jadi aku takut kafir. Yang aku tahu beberapa ceramah ustadz juga, aku nonton kemarin Ustadz Adi Hidayat itu juga nge-share bahwa enggak, ini kalau kamu nggak ada keperluan, nggak ada halangan, baru ini berlaku. Tapi kan ini ada halangan. Betul. Maksudnya corona, wabah Dan ini masuk termasuk akal halangannya kan? Masuk akal. Dan Ustadz Adi Hidayat ini juga menghimbau untuk ya jangan ngumpul-ngumpul, jangan sholat Jumat, sholat di rumah. Tapi kalau dari berita ini ternyata Muslim, nanti lo lanjutin lagi. Tapi dari berita ini, jadi kan memang ada ketakutan dari teman-teman kita untuk takut murtad lah istilahnya. Kalau udah 3 kali. Tapi dari berita ini, pria di Bogor meninggal saat sholat Jumat rakaat kedua, jemaah panik berhamburan, panik. Takut meninggal juga ternyata. Makanya begitu maksudnya. Saya pikir mereka tuh Kan udah terlambat kalau takutnya di sini. aku berani sholat Jumat. Aku demi agama ini, demi imanku, dia berangkat. Begitu ada yang geblak kan, bubar juga. Ya mendingan dari awal aja sih. Mendingan dari awal dan lebih baik begitu. Jadi ya sekali lagi, maksudnya MUI. Dan ini dari MUI-nya langsung ya, Pak. jadi kan beberapa orang mungkin dia mendengarkan cocok-cocokan gitu. Aku lebih seneng kalau lebih nurut kalau Ustadz ini yang ngasih tahu. Menurutku Ustadz Adi Hidayat itu salah satu Ustadz yang terpandang dan juga banyak jemaahnya. Aku dapat waktu itu dari grup WhatsApp yang saya jarang ngechat di situ ya kan. Tiba-tiba ada itu aku tonton. Oh, Ustadz Adi Hidayat juga menghimbau untuk sholat di rumah. Berarti ini hampir satu suara ya. Satu suara ya. Betul. MUI, Ustadz yang Banyak semua ustadz satu suara untuk mengimbau jangan dulu. makanya kalau ada yang masih maksa sholat Jumat, Anda Ustadz apa? Ustadznya YouTube paling jamaah YouTube mungkin ya. Tapi serius nih teman-teman ya. Betul. Buktinya bahwa orang berani-beranian aja begitu ada yang geblak takut juga. Ini serius ya bahwa ya nggak apa-apa kita sholat aja di rumah dulu. Gitu. Dan itu tidak membuat kita jadi tidak pemberani, itu membuat kita jadi cerdik dan waspada. Ya, waktu itu kita pernah ngobrol sama Habib juga, itu penting disampaikan Coki bahwa orang bilang kalau kamu takut sama corona, kamu nggak takut sama Allah dong. Loh, justru corona itu juga kiriman dari Allah kan. Corona itu adalah satu ujian bagi manusia dari Allah. Ya bukan berarti takut corona nggak takut Allah. Ini menurutku pemikiran yang salah. Jadi nggak apa-apa. Corona adalah termasuk bagian dari takdir ketetapan Allah. Ya kita juga harus waspada juga, jaga diri. Dan kalau misalnya corona adalah ujian, yang bikin kita deg-degan adalah apakah umat manusia lolos ujian ini? Lolos dengan doa. Udah ada angkanya yang tidak lolos, ada sekitar. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini kan mau membangun narasi positif, Coki. Kenapa Anda jangan baca-baca yang korban, bro? Ini ada juga masalah baru yang terjadi karena di rumah ini. Apa? Jadi kan yang harusnya di rumah kan yang diimbau bukan cuma teman-teman kita yang Islam. Ya. Yang Kristen juga diimbau harus di rumah. Ya. Tapi ternyata sudah di rumah pun masih dapat halangan untuk beribadah. Kasihan sekali orang Kristen ini. Kita tidak menyebut Nggak usah dikisah. agama mana yang Nggak usah sebut. Tapi intinya waktu mereka punya tempat yang dituju, itu juga sudah deg-degan. Sekarang di rumah, it's not over yet. Jadi ini adalah sebuah video dari Instagram yang udah lumayan viral pada saat ini di tapping ya. Ya. Karena baru dipost 6 jam yang lalu. Jadi mereka lagi ibadah di rumah karena mengikuti imbauan pemerintah. Ya itu ibadah online. Ibadah online. Ya mungkin itu ngumpul-ngumpul kan, mungkin salah satunya adalah yang megang HP, satunya pendetanya atau operator. Karena ribet kalau sendiri kan. Harus ribet itu mah narsis. Jadi aneh juga pendeta.
khutbah pasti online, butuh bantuan. butuh bantuan Betul. orang. Dan ternyata digerebek karena dianggap ya gimana? Ya kita tidak, sekali lagi tidak mention agama mana yang menggerebek Betul, teman-teman kita yang Kristiani. Betul. Tapi tahu kan maksud saya. Tapi maksudnya nih, jadi susah juga. Memang butuh penyesuaian ya, Pak. Iya, maksudnya kalau aku ngumpulnya cuma ya sekarang berapa sih batas orang ngumpul? Gak boleh. Ini kita lagi bikin begini 3 orang, 3 orang doang. pasti digerebek juga. Jadi kalau orang-orang Kristiani beribadah di rumah, ya kan? Iya benar. Dengan maksud dia di rumah, tapi dia ibadah online, Betul, untuk nge-share ke teman-teman ke jemaahnya, masih digerebek juga. Iya. Ini mah udah ngincer dari lama. Ini bukan masalah corona. Bukan masalah corona, emang nggak seneng aja. Tapi memang orang Kristen harusnya udah lebih biasa sih, karena kan ada corona nggak ada corona kan emang di rumah. Tapi ada juga nih yang jadi masalah soal kumpul-kumpul. Ya. Bukan masalah nongkrong, Ya. bukan masalah ibadah juga. Tapi ini, nah ini yang akan jadi topik kita. Ya. Menarik sih ini menurut gua, menarik dan lucu. Karena dan relate juga Sama situasi sekarang. Situasi sekarang ya. Kalau menurut gua ternyata Muslim, Yoi. kalau buat gua itu di saat sekarang dermawan nggak perlu. Orang dermawan tidak Sekali lagi Coki ngomong, ini suara saya ternyata Muslim. Suara Coki ngomong. Untuk supaya jelas yang ngomong ya. Ini suara saya nih, Coki. Saya bedain aja. Ya. Tretan Muslim. Nah, itu suara saya ya. Betul, yang ini suara saya nih ya. Coki. Nah. Ya. Kalau buat gua di saat seperti ini orang dermawan tidak perlu. Oke, itu adalah suara Coki. Suara-suara penuh logika yang sering menguji saya. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu definisi dari dermawan. Oke. Nah, coba kita cek Definisi dermawan menurut Wikipedia dong. Wikipedia itu salah satu kitab orang-orang seperti itu ya. Tapi ya dulu Pak, gue inget banget waktu enggak di orang-orang kayak gue juga Wikipedia ini adalah sumber terendah Pak, karena tidak reliable ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ini, kan bisa diedit Wikipedia. Ya. Dermawan, kita cek dulu nih. Ini dia, set. Nah ini dia. Oh ini bukan dari Wikipedia Pak, dari tempat yang lebih valid aja nih Pak. Ini dari KBBI, Tretan Muslim. Silakan dibaca. Jadi makna kata dermawan di KBBI adalah pemurah hati, orang yang suka berdharma atau beramal dan bersedekah. Contoh, ini contoh kalimatnya. Ya. Dia terkenal sebagai seorang dermawan. Gitu. Karena suka bersedekah dan lain-lain ya. Iya, kalau menurut gua orang dermawan saat ini nggak perlu Pak. Gua kasih tahu alasannya kenapa. Dermawan yang nggak perlu saat ini adalah dermawan yang malah membuat masalah baru. Ya itu contohnya orang bagi-bagi sembako. Ini bagi-bagi gue ceritain dulu true story yang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Kita mulai dari sana. Ya. Jadi waktu itu gue lagi karena gue memang bener-bener harus menyelesaikan kontrak gue. Ya. Gue keluar dari tempat tinggal gue. Oke. Gue keluar, gue naik gokar. Oke. Karena waktu itu udah ada SPBB. Jadi kita nggak boleh naik ojek online. Kita harus naik mobil. Jadi gue naik gokar. Oke. Nah di daerah Kemang ada mobil pribadi yang bagi-bagiin makanan dan masker. Oke. Orang ini dermawan dong. Dermawan banget. Dermawan. Niatnya baik dong. Baik banget. Baik. Tapi lo tahu nggak apa yang terjadi? Kenapa? Lo tahu nggak apa yang terjadi pada saat masker dan makanan ini dibagikan? Antri, rusuh. Macet, satu macet. Antri, dan antrinya ini tidak social distancing Pak. Antrinya itu berkumpul rame-rame, bikin macet dan rusuh. Pada saat kedermawanan menciptakan masalah baru, menurut gua nggak perlu. Karena pertama orang kan jadi ngumpul-ngumpul, kita nggak tahu siapa yang positif di sana. Iya. Mana makin menyebar, kan dong maskernya tidak jadi dipakai. Ada juga kisah Coki orang. Ya memang dia butuh bantuan tapi malah jadi potensial jadi agen penyebar dong kalau ngumpul-ngumpul dong. Itu dia Pak. Sekarang masa orang antri rebutan sembako masih mikirin social distancing? Udah nggak peduli. Lapor. Waktu itu ada juga yang nge-share video di Instagram. Iya, bagi sembako, bagi makan. Itu orang dia pakai mobil. Nah ini menurutku salah satu
kurang bagus ya menurutku ya. Ya. Nanti kita ngomongin niat orang itu dan Kita nggak ngomongin niatnya, nanti dulu. Kita bahas bahwa teknis dengan kalian bagi-bagi makan di jalan pakai mobil, Ya. berhenti sembarangan bagi-bagi makanan, Hanya membuat orang lain jadi barbar. yang jadi barbar adalah saat makanannya habis. Ini true story. Aku lihat di Instagram orang bagi-bagi makanan begitu habis. Dia masih diserang, Cuk, masih disamperin, minta, sampai kecakar-cakar tangannya, Cuk. Ya ampun. Sampai berdarah. Padahal niatnya baik kan? Niatnya baik, tapi dia sampai kecakar tangannya. Mungkin cakarannya nggak sakit, tapi menunjukkan bahwa bagi-bagi makanan seperti itu Terlepas dari niat yang baik. ya kita abis ini ngomongin niat ya. Adalah faktanya pertama menimbulkan Masalah baru. masalah barunya adalah yang harusnya social distancing tapi jadi ngumpul-ngumpul. Satu. Yang kedua membahayakan karena itu barbar, bro. Betul. Dan kasihan orang yang lemah apa itu kan kadang nggak kebagian. Betul. Dia udah tahu di sini ada bagi-bagi, tapi Iya. nggak mungkin nembus crowd itu kan nggak mungkin. Makanya orang saya tidak punya energi. Nah sekarang kita ngomongin niat. Sabar Pak, sabar. Ya, Sebelum ya. kita masuk ke niat, terlepas dari situasi corona sendiri ya Pak. Ya. Kalau nggak ada corona aja, bagi-bagi sembako, orang udah bertaruh nyawa. Ada yang mati keinjek-injek. Ya kalau Gila jadi loh. kalau ada di musim-musim tertentu Coki biasanya orang kaya nih dia bagi-bagi kupon dibagi-bagi ke rakyat baru itu diantri ratusan orang datang hanya untuk berapa kilo beras duit itu antri ada yang keinjak-injak bro. Ada yang meninggal bahkan. Iya orang kaya mungkin nggak peduli. Iya. Yang berantem satpamnya dia duduk di singgasananya. Aku sudah bagi-bagi. Nah menurutku mental kayak gini salah. Ini menurutku orang kaya ya kan punya harta tapi nggak punya otak begini. Gak iya karena dia hanya mikirin aku ingin berbuat baik. Iya kan? Ini rakyat orang miskin aku pembagi. Betul. Tapi kan sudah tahu bapak-bapak orang kaya yang suka bagi-bagi kupon niat Anda bagus tapi korban jiwa berjatuhan anak kecil nenek-nenek jadinya kayak zaman dulu bro ini bro Kenapa zaman dulu kenapa? kayak manusia-manusia purba. Iya, barbar jadi. Yang kuat yang menang. Yang kuat. Nenek. Padahal kan targetnya ke orang-orang yang lemah harusnya kalau mau Iya bantu. harusnya. Ya lagian juga orang-orang yang kuat ngapain ikutan antri. Terus belum lagi oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Ya. Contohnya, harusnya jatahnya satu rumah tangga, satu bungkusan. Harusnya Ada orang-orang licik. yang dia rumahnya udah didatengin direnovasi lagi. Diganti nuansa. Tadi nih rumah nuansanya Jawa. Atau ada orang yang begitu petugas pertama datang ngomong bahasa Jawa. Pas petugas datang lagi jadi orang Batak. Hei bagaimana saya? Waduh jadi berubah menyamar gitu bangsa. Ada orang-orang licik. Ya. Jadi menurut gua permasalahannya adalah dermawan tidak perlu kalau kedermawanannya tidak pakai otak. Bahkan merugikan. Betul. Iya, beras 3 kilo. Ditukar nyawa. Bahkan let's say yang meninggal satu pun terlalu banyak, harusnya nggak perlu ada yang sampai meninggal lah. Jangan dulu ya. Orang keinjek-injek aja itu udah nggak worth it menurutku Cok. Oke mungkin bagi orang itu worth it kok aku keinjek-injek dapat beras 3 kilo. Hey, beras 3 kilo Anda dibanding berobat ke rumah sakit dan beli counterpain 14, ya mending beli beras dong daripada meriskan kan. Ya menurutku orang kaya jangan Apalagi gitu lah. gini Pak, masalahnya gini, di saat seperti ini pasti banyak orang yang terpanggil untuk dermawan. Bagus. Kita tidak menyalahkan niatnya. Bagus. Tapi ingat kalau Anda dermawan tapi goblok Dan egois. dan ya. egois, Ya. yang ada bukannya menyelesaikan masalah, membuat masalah baru. Iya. Contoh misalnya di daerah A, tadinya yang kena corona cuma 5. Tiba-tiba saya bagi-bagi. Pada ngantri. Memang perut mereka kenyang. Iya, tapi jadi 100 yang kena. Belum lagi keinjek-injek. Iya dong, belum lagi keinjek-injek. Maaf Pak, awalnya gejalanya apa Mas? Awalnya saya batuk-batuk, nih sekarang patah tulang Pak. Gara-gara rebutan beras, rebutan ini. Nah sekarang kita geser ke niat ya. Orang sering bilang bahwa yang penting niatku baik. Nah kita juga pernah ngobrol sama Habib Jafar. Selalu yang kita jual adalah Habib Jafar ya.
yang kita pasang badan. Karena ini memang benar omongan dia. Iya. Kita berbuat baik, ya tapi jangan egois juga. Betul. Gitu, kita harus memikirkan dampaknya. Orang kan, yang penting aku berbuat baik. Nah, ini yang aku bilang tadi, punya duit tapi nggak punya otak, ya kan? Dan tidak punya nurani, punya sifat dermawan tapi nggak punya rasa kemanusiaan untuk yang penting aku berbagi. Iya. Tapi dampaknya, coba, ya kan? Betul. Sekarang gini, selain itu Coki, selain niatnya ini apa namanya? Ini aku nggak ria kok, aku pamer-pamerin. Kan ada tuh, Ya. yang orang yang suka pamer di sosmed, bagi-bagi sedekah, bagi-bagi ke korban corona. Kita nggak menuduh Anda ria, kita tidak menuduh sama sekali. Tapi ternyata ada masalah baru Coki. Selain orang keinjek-injek tadi, yang sekarang masih di Haji Naim Sangkal Butung. Sampai Haji Naim pun begitu dia datang, kamu lagi. Beras nggak dapet, keseleo. Nah, ada masalah baru Coki. Selain soal bagi-baginya, ini soal apa namanya? Ternyata pemberian itu kalau kita berbagi, itu bisa menyakiti penerimanya Coki. Ya benar, bisa masuk akal. Gini, jadi ada pernah aku baca di Instagram bahwa ada di pinggir jalan gitu ada orang bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako. Terus penerimanya tuh nanya, Mbak nggak selfie dulu, nggak foto dulu. Loh, mbaknya heran loh, kenapa Mbak? Ya biasa orang yang ngasih barang itu selalu selfie. Hei orang dermawan, orang miskin bukan objek wisata. Mending gua nggak pernah nyumbang. Sekarang kenapa orang miskin jadi objek wisata bro? Dan yang lebih parah lagi menurutku bro, Bangsat. yang lebih parah lagi kalau kalian menyumbang, tangan kiri pegang HP, tangan kanannya pegang sembakonya bro. Tahu nggak itu? Buka kaca. Oh iya. Tangan kanannya julurin makanan, tangan kirinya ngerekam. Mohon maaf, ini udah kayak taman safari bro. Iya, apa bedanya? Udah kayak memberi makan unta. Iya, jerapah, kuda nil, Jadi kayak oh datang, ayo pak ini pak. Begini, mungkin orang itu lapar, tapi nurani bapak itu masih ada. harga dirinya juga Harga masih diri, ada. memang bersaing si perut dan harga diri itu balap-balapan. Betul, kadang kalau udah lapar banget harga diri nggak ada ya. Nah, aku sungkan tapi perut keloncongan. Tapi ya tugas kita dong. Nah, Jangan memang tugas orang. iya orang akan berdalih. Loh, aku nggak ria kok. Dan apalagi orang berdalih begini, aku begini nih biar menginspirasi orang. Sekali lagi niat benar. Harus dijalankan dengan baik. Kalau saran saya, kalau Anda mau berbagi tapi menginspirasi orang, ya kameranya diem-diem dong. Jangan dipegang. Jangan di depan muka bapak itu. Mana flashnya silau lagi. Ya kan bapaknya dulu ya ada apa. Tapi gitu. kalau peribahasa mengatakan apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya. Kalau buntung, Cingkung 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 cingkung. ada orang tidak pernah beramal. Kenapa kamu tidak pernah beramal? Tangan kananku yang buntung. Waduh, jadi tangan kirinya doang yang meminta. Karena kalau dia memberi dengan tangan kiri, Disangka tidak sopan. karena langsung udah tahu enggak? Oh iya, tangan kirinya langsung udah Kan tahu. tadi kalau memberi tangan kanan, Betul. agar Iya, benar. dijaga agar tangan kiri tidak tahu. Betul. Kalau dia memberi tangan kiri, langsung ketahuan dong. Enggak Atau begitu ada orang sistemnya, dan itu bro. peribahasanya jangan ditelan mentah-mentah. Iya, ente yang menelan mentah-mentah, cok. Jangan sebelum Anda menyumbang ke rumah sakit lupa tolong amputasi tangan kiri saya. Untuk apa? Biar tangan kiri saya tidak tahu saya menyumbang. Tidak seperti itu. Tidak Enggak, seperti itu. begini Coki. Kalau orang buntung dia nggak mikirin nyumbang. Dia yang menerima sumbangan, Coki. Kalau orang buntung kan difabel, dia yang menerima sumbangan. Dia malah bingung. Aku menerima pakai tangan apa begitu? Betul juga. Lu masih lanjut. Loh, enggak, maksud gue gini. Kalau ada acara, ayo kumpul, saya akan berikan sembako. Ya. Yang lain kan pada ngejulurin tangan. Ya. Saya. Yang buntung, saya. Kamu ngeledek, mana tangan kamu? Enggak pak, tapi saya. Padahal belum sempat Kamu gejala. tidak terlalu butuh ya? Saya butuh tangan palsu. Nah, kembali lagi. Lo dulu, baru nanti kita gua. kembali lagi ke topik soal memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Aku pernah ada sebuah kisah di Coki. Di zaman dulu tuh ada Ini gue sambil makan ya. Iya. Kita soalnya bikinnya nggak di studio. seorang abang-abang
dia datang ke sebuah desa, dia bilang, Pak saya mau ngebantu Pak. Ternyata kepala desanya tuh manggil warga, warga ngumpul, ini ada pemuda yang mau nyumbang. Begitu warga ngumpul, diumumkan, ini ada sumbangan dari pemuda ini. Pemudanya tiba-tiba teriak, mohon maaf Pak, saya nggak jadi nyumbang. Setelah diumumin namanya? Iya, saya nggak jadi nyumbang, itu harta orang tua saya ambil lagi. Wah, warga kan kecewa kan, wah ini kenapa nggak jadi? Ya udah bubar warga. Setelah bubar warganya, pemudanya cerita, begini Pak, saya tadi pura-pura Pak. Sebenarnya saya tetap mau nyumbang, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Dan jangan ada kumpul-kumpul kayak gitu. Jangan ada kumpul-kumpul. Menurutku ini the real memberikan tangan kanan, tangan kanan memberikan, tangan kanan memberikan tangan kanan donor dong. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak diketahui. Benar. Dan kalau sekali lagi ya, kalau kalian masih berdalih, aku nggak riak kok. Iya, kita nggak ngurus hati Anda. Kita nggak ngurus hati Anda. Tapi nyatanya bahwa ada orang-orang yang memang kalau menerima bantuan itu kan pasti, aduh, akulah si miskin. Nah, itu kisah. Ini dia. Menurut gua, yang harus kita ini juga, kalau lu mau bantu orang lain, niatnya bagus, oke lah niatnya bagus. Ya. Tapi pastikan Anda juga menyelamatkan selain perut orang yang Anda bantu Anda selamatkan. Ya. Harga dirinya orang yang Anda bantu Anda selamatkan juga. Contoh, lagi Anda mau membantu orang nih. Saya akan membantu orang-orang miskin. Ayo orang-orang miskin yang perutnya cekikian. Antri. Loh, itu Anda melukai harga diri orang-orang yang kan nggak perlu sampai dibilang begitu. Iya. Bisa dibilang saya akan membantu teman-teman yang membutuhkan. Oke. Iya, membutuhkan ya. Satu. Yang kedua candid aja kalau mau didokumentasikan. Nah, itu dia. Itu aduh, saya tahu iPhone Anda iPhone Pro Max. Tapi mental Anda Nexian, mental Anda. Tolong dong, ini kita nggak perlu gambar bagus. Yang diberi itu nggak mungkin narsis. Ayo mak, angle-nya dari kanan Mbak, aku kelihatan gendut. Masa orang miskin begitu, nggak mungkin narsis. udah di foto gitu orang miskinnya, Pak bentar Pak, itu angle-nya yang saya kelihatan cakep nggak? Karena orang miskin udah terlalu terbiasa di foto waktu dibantu kan. Iya, maksudnya kan orang miskin mau angle manapun tetap kelihatan miskin. Jadi tolong teman-teman itu janganlah kamera di tidak ada magic angle buat orang miskin. Tidak ada dari angle kayak taman safari bro. Emang sampah. Mana julurin dari kaca biasa kan. Sama satu lagi ini Slim. Menurut gua, tadi lo dari perspektif lo bagus. Sorry sebelum masuk ente. Meskipun nggak julurin dari kaca, orang oke, misalnya orangnya turun. Tapi dia akan menimbulkan masalah juga seperti antrian tadi, Cok. Betul. Antrian orang ngumpul barbar juga tetap. Nanti solusinya kita akan bahas. Nah, satu lagi nih menurut gua. Betul juga banyak orang berdalih kalau ada lagi berdalih. Iya. Menurut gua ya, kadang bantuan terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah dengan tidak membantu ternyata Muslim. Wah. Itu mah dalih Anda sebagai orang pelit. Denger Slim. Kadang kan ada peraturan pemerintah yang mengatakan pengemis dilarang dikasih duit. Ya. Oke? Ya. Tapi banyak orang yang bilang, loh, masalah duit saya mau dipakai sama pengemis ini untuk mabuk, untuk beli narkoba, untuk beli pisau, abis itu dia pakai untuk merampok orang. Itu mah udah urusan dia. Yang penting waktu saya kasih duit ke dia, niat baik saya dicatat jadi pahala. Anda egois sampah. Menurut gua pada saat lu ingin membantu orang lain, lu harus pikir apakah bantuan lo ini malah jadi memperburuk keadaannya atau membuat dia jadi lebih baik. Seperti kalau orang teman kita kan kadang tuh butuh duit. Betul. Kasihan beli sabu kan. Karena Anda tidak tepat. Betul. Meskipun dia ngenes, kelihatan membutuhkan, kelaparan. Nggak bisa selama-lamanya duit. Ya, dia kelaparan karena dibuat beli sabu. Jangan dibantu lagi. Itu contoh bantuan yang karena kasihan tapi tidak tepat. Makanya gitu ya. Dan satu lagi menurut gua kadang yang salah bukan dari yang memberi. Oke lah, yang memberi juga kadang caranya salah. Dia cuman egois mementingkan niat baiknya doang, tapi caranya nggak benar. Iya. Kadang juga mental yang diberi juga salah. Menurut gua Pak, harusnya harusnya mental setiap orang pada saat dibantu adalah
begini, pada saat dia dapat bantuan harusnya mentalnya gini. Saya akan berusaha, ini adalah bantuan terakhir yang saya terima. Ya, ya. Sehingga nantinya bukan saya dibantu lagi, tapi saya yang membantu. Wah, Kalau kayak gitu, Harusnya mentalnya harusnya kayak gitu. gitu. Jadi orang tidak dimanjakan. Kan kebanyakan mental orang yang dibantu kan, wah kapan lagi ada bantuan? Anda akan miskin terus. Sampai Anda punya cucu, Anda akan dibantu, Anda akan akrab dengan Raskin. Kalau mental Anda setiap dapat bantuan adalah kapan lagi nih ada bantuan? ras miskin kan? Ras miskin anjing. Oh beras, tapi bikin ras miskin. Bukan, maksud gua harusnya yang dibantu juga sadar bahwa itu hanya temporary. Iya, iya. Jangan bergantung. Jangan sampai ketergantungan ya. Nggak tahu kenapa Slim ya. Di Indonesia nih mental kita tuh kalau dibantu tuh seneng. Di luar negeri dibantu tuh dianggap penghinaan loh. Terutama di Jepang yang orang harga dirinya tinggi. Iya, iya. Kalau dibantu mereka merasa dihina Pak. Kayak gue masih bisa kok. Gue masih bisa kok. Meskipun di belakangnya udah ketusuk-tusuk panah, kakinya udah patah, aku masih bisa berjuang. Intinya mentalnya. mental kita harusnya kalau kita dibantu itu harus jadi pilihan terakhir. Kalau emang udah benar-benar nggak bisa dan seandainya pun kita menerima, jangan jangan gitu kayak ini harus terakhir kalinya nih. Aduh, aku nerima tapi berat nih. Nah, harus gitu mentalnya. Dan yang memberi juga pertama Anda pakai otak kalau ngasih. Iya. Iya, Kalau misalnya dia pecandu sabu, bener kata lo Slim. Sepertinya saya kasih 5 juta, dia bisa beli berapa gram itu anjing. Kalau emang kasih Itu aja contoh, contoh. Kalau nggak tepat. Kan ada lembaga-lembaga yang bisa langsung terpol. Gitu maksud gua. Dan ya, kita akan Coki bagus banget menurut gua opini bahwa ini masalah mental. Salah satunya ini mungkin Coki dibentuk gara-gara kita nih biasa nunggu traktiran. Emang Kita ini biasa nunggu traktiran. emang sampah Pak. Orang Dulu gua begitu, gua akuin. Dulu gua gitu. orang ulang tahun. Traktirin dong. Coba kita pikir pakai logika ya. Ya. Kan yang merayakan dia. Kenapa dia yang rugi? Bangsat emang. Begini, orang yang baru jadian itu udah tekor duitnya buat PDKT. Iya benar tuh kalau Salah kejadian. satunya dia beli ngajak cewek nonton bioskop, nggak mungkin bawa gorengan sama cilok dong. Pasti dia di kesan pertama PDKT beli popcorn, Modal. beli Coca-Cola. Begitu. Betul. Duitnya udah tekor buat PDKT. Anda datang dengan tidak tahu malu. Nah, teman-teman bangsat yang kalau teman Anda galau patah hati tidak ada. Itu yang paling kenceng minta traktir. Iya. Begitu lo jadian traktir dong. Bahkan ada yang pajak putus minta ditraktir juga. Enggak masuk akal, Pak. Udah putus logika Anda manusia Indonesia. Karena biasa menerima bantuan, jadi begitu menerima bantuan, wah ini udah gila, Pak. gitu, ya kan? Memang susah Pak, udah masalah mental ya, udah susah. Ya. Nah makanya solusinya kalau Anda pengen dermawan boleh, tapi pakai cara yang tepat. Saran gue Slim, kalau mau bagi-bagi sembako atau masker, lebih baik daripada nyuruh orang ngantri. Ya. Pertama tidak social distancing dan Ya. juga akan ada resiko terinjak-injak dan orang-orang lemah jadi tidak dapat. Menurut gue mendingan Anda samperin lah satu persatu Ke rumahnya ya? Iya, pakai satu mekanisme atau apalah, pakai satu mekanisme di mana korban itu diminimalisir atau bahkan sampai nggak ada. Selain kita ya memang di saat seperti ini kan kayak udah nggak peduli lagi, udah nggak mikirin harga diri lagi ya. Iya. Menurutku tetap orang miskin tuh kalau kita bantu tetap kita pikirin perasaannya kalau. Bener Pak. Salah satunya misalnya kita datang ke sebuah perkampungan, kalau bisa diem aja. Kalaupun kalian mau menginspirasi orang bahwa ini dermawan, ya tetap diem juga. Jangan Anda bawa pakai drone, pakai foto-foto. Bawa kru TV lebih bangsat tuh. Atau jadi konten YouTube. Enggak, terus misalnya dia datang ke desa, misalnya datang ke sebuah perkampungan gang, udah kasih aja diem satu box, itu tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru. Lo tau nggak Pak? Kita datangnya juga pakai masker, pakai sarung tangan. Lo tau nggak Pak? Menurutku? Yang paling bangsat. Ya. Ada orang bantu orang miskin, dijadiin konten. Tapi orang miskinnya misalnya let's say lah dikasih mobil. Ya. Jangan kasih mobil, dikasih motor. Ya. Tapi kan muka bapak itu ditonton jutaan orang. Saat bapak itu ke pasar naik motor, bapak yang dulunya miskin ya. Harga dirinya tercabik-cabik. Motor giveaway. Anaknya
Iya. Bapak hidup dari kasihani. Bapak giveaway. Bapak giveaway, Bang. Jadi itu coba dipikirkan dampak-dampak yang gitunya loh maksud ya, gua. makanya lanjutan dari tadi ya. Kalau kita datang ke kampung, gang cukup lah kasih diam-diam, kasih barang. Jangan kita umumin juga kan. Kita setiap satu rumah pakai speaker. Satu orang miskin terbantu. Dua orang miskin terbantu. Itu juga digebukin warga. Dan lo tau gak plot twist terbesar? Apa? Jangan-jangan orang yang paling bangsat di dunia ini, menurut kita bangsat di dunia ini, jangan dia yang paling banyak nolong orang, tapi nggak pernah mau dikasih tahu, Pak. Bener, Pak. Kita nggak pernah tahu, Pak. Siapa orang yang menurut kita bangsat? Yang Lex misalnya. Karena kan banyak yang bilang dia bangsat. Oh, bukan menurut kita. Bukan menurut kita, banyak menurut yang orang. menurut orang. Karena dia suka apalagi kan image-nya kurang baik. Dan banyak orang mengkritik pilihan hidupnya. Ya, kayak misalnya udah punya anak belum nikah dan yang lain-lain. Ya, ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang pernah dia lakukan untuk orang lain, Pak. Jangan-jangan emang dia tipe orang yang diem-diem bantu orang. Diem-diem. Atta Halilintar. Banyak yang nggak suka sama dia. Tapi jangan-jangan dia diem-diem yang memang diam. Si kulir. Ya udah. Kalau dari kami sih sarannya ini saran doang buat para dermawan. Ingat, punya hati, punya duit tidak cukup, harus punya otak juga. Punya otak juga. Kalian bisa membantu dari lembaga-lembaga yang udah jelas, yang sudah profesional. Salah satunya mungkin kalian bisa buka websitenya benihbaik.com. Betul. Atau kalian punya reference lain itu. Ya. Karena itu salah satunya Coki tepat sasarannya karena dia terorganisir. Udah ngerti. Gimana cara supaya meminimalisir itu? Iya. Jangan sampai niat baik Anda pertama bikin rusuh, bikin masalah baru, dan stop jadikan orang miskin atraksi. Iya, dan atraksi, sumber bro. AdSense. Memang sekali lagi niat baik Anda, ria atau tidak itu urusan Anda. Betul. Oke? Tapi faktanya mungkin nggak semua orang miskin. Ada orang yang miskin tersakiti. Betul. Kalau Anda ngasih nasi kotak, tapi HP Anda juga di muka dia, itu menurutku menyakiti. Nih aku ngasih orang ini. Begitu. Jadi jangan begitu. Kalau memang mau ngasih ya diem aja. Kalau mau foto ya diem aja. Betul. Ya kan? HP Anda kan ada Samsung Ultra. Samsung S Ultra 20 yang sangat jelas, yang zoomnya yang itu bisa mengezoom keriaan Anda sebenarnya, mengezoom niat Anda sebenarnya. Itu jangankan muka bapaknya, niat Anda ke zoom ya. Sama Samsung Ultra itu tolong Anda dari jauh aja fotonya. Memang Samsung Ultra itu kalau nggak salah memang dikhususkan untuk orang-orang ria tapi nggak tahu cara menghandle. Dan menurut gua ya yang bikin menyumbang itu susah bukan berat berpisah dengan harta kita, Pak, tapi berat kita melakukan kebaikan tapi nggak ada yang tahu. Itu yang paling berat. Itu adalah itu berat banget. Coki, apa ini Coki? Omongan mutiara keluar di congor Coki. Hah? Apa ini? Udah gua mah daripada ribut-ribut mending nggak usah sekalian. Baru aku puji ente punya nurani bangsat, solusinya nggak nyumbang sama sekali. Oke, kalau begitu ingat niat baik diiringi dengan logika yang baik. Betul. Dan tunggu konten-konten kita selanjutnya. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa tapping di studio lagi lah. Oke. Dan semoga semua ini cepat berlalu biar kita bisa hidup normal kembali. Oke. Walaupun lama. Masih dibantah. Dadah para noise. Saya Ternyata Muslim. Dan saya Coki Pardede. Saya out.